Yang manis namanya Mas Anies, yang tegar namanya Mas Ganjar, legowo pasti Pak Prabowo, jangan lupa bangga sama Erlangga. Berani Puan Maharani, yang tulus mungkin Mas Agus. Pak Eri pasti menarik, rambut putih jangan-jangan Basuki. Itulah kandidat capres kita, hasil survei A, B, C, D, E, F, G. Semua belum tentu bisa berlaga, kita tunggu Jokowi dukung siapa. Mantap juga nih rambut putih kita nih ya. Langsung lah Pak Torik. Berkembang juga lirik kalian ya. Akhirnya berkembang nih. Kekuatan-kekuatan politik supaya dinilai kita lebih fair. Oh. Nah, dari itulah lirik itu harus dibuat seharusnya lebih dinamis. Nah. Jadi mengikuti suasana, konteks dan percaturan politik saat ini. Gitu. Ada rambut putih juga tadi. Ada rambut Ada putih. rambut putih. Rambut kita pun putih, Pak Torik pun juga. Iya. Ini serupa idam kita ini. Betul, memang. Ini kita selamat malam Detikers, kita sapa dulu Detikers, selamat malam, selamat datang di Adu Perspektif yang tayang live di rooftop kantor Detikom. Malam ini kita semua berambut putih, bukan tanpa tujuan. Kita berharap dilirik jadi pemimpin masa depan. Tapi kurang keriputnya kita nih. Iya, benar. Kalau keriput tuh masalah menunggu waktu, Pak Torik. Semua akan keriput pada waktunya. Ya kalau keriput dan rambut putih yang udah jelas salah satu narsum andalan kita. Apa Bang? Kecuali titik puspa, sampai nggak kelihatan tuh keriputnya. Oh iya betul, bener juga Bang. Sama Popi Darsono Bang. Popi Darsono. Wah nggak jadi pemimpin dong. Oke. Pak Torik gimana Pak Torik? Pasti Anda ini apa? Kita mau bahas apa nih Pak Torik? Nah kita judulin ini geger capres rambut putih keriput. Nah, Waduh. tadinya judul awalnya geger capres rambut putih aja. Iya. Tapi keriput makin sering juga disebut ini Betul. akhir ini. Tapi ternyata bukan hanya itu yang membuat geger. Nah. Apa kalimat-kalimat hit dari Pak Jokowi itu, tapi justru penyelenggaraan acara, ekses video-video di luar acara, bahkan eskalasi massa yang ada di situ juga jadi geger juga di situ. Betul Gegernya sekali. bukan hanya rambut putihnya, ya kan? Itu yang mau kita bahas hari ini Iya. kan. Banyak kali. Nah, kita untuk bahas itu agak banyak ini yang hadir malam ini untuk membahas soal itu. Yang pertama, Pemrakarsa Gerakan Nusantara Bersatu. Wih. Bang Silvester Matutina, Ketua Solidaritas Merah Putih, Bang ya. Nah, salah seorang relawan Jokowi, Pemrakarsanya kemarin gerakan Salah satu pemrakarsa. salah satu Pemrakarsa. Nggak mau jadi satu-satunya, Bang. Jangan Bang. Oh, jangan. Tanggung jawab di saya semua nanti. Iya. Betul. Siap. Lalu Gak apa-apa juga sih sebenarnya. biar Siap ada apa kalau kata Bang Panda ada jogging-jogging kecilnya. Iya. Nah, kita juga hadirkan politikus PDIP yang tajam juga menyorot acara itu, Bang Deddy Sitorus. Bang Deddy Sitorus, mantap. Halo Bang. Malam. Sehat ya Bang? Untuk menengahi, nah, kalau kemarin ada pengamat spesialis susu tumpah, ini bos kedai kopi. Bang Henry Satrio. Iya, kedai kopi yang belum tentu punya warung kopi ya. Gimana Bang Hensat ya kan? Ini abu-abu nih partai apa Anda ini? Milenium apa gimana? Pargoy, partai goyang. Wey. Baru dilarang gitu. Nah, ini untuk mempertajam juga diskusi malam ini kita hadirkan juga politikus Demokrat yang hadirnya ini lewat Bakom Terang. Nggak tahu, pokoknya setajam Andi Arief lah pokoknya. Iya. Ada Bang Kamar lah gua nih. Halo Bang Kamar, nih Bang. Oh, jadi ada yang menengahi, ada yang mempertajam ya. Oh itu dia. Iya. Kita mulai Ada yang rambut putih yang penting. Nah, Betul. kita mulai dari Bang Deddy dulu kali ya. Ini kan kemarin cukup tajam lah ya menyoroti soal acara ini. Ada yang bilang Bang Deddy itu bilang Pak Jokowi dijebak. Nah, dijebaknya itu dalam hal apa ini Bang? Mungkin bisa dijelaskan lebih jauh ini Bang. Ya kan saya dari kemarin bersuara bahwa bukan soal penyelenggaraan acaranya. Karena acara seperti itu siapapun berhak melakukan. Yang kemudian menjadi poin-poin kritis kami ada beberapa hal yang selalu saya sampaikan. Yang pertama kan soal momentum.
Soal momentum yang menurut kami tidak tepat. Tidak tepat karena apa? Karena kita baru saja menjadi pusat perhatian dunia terkait perhelatan G20 Ya, yang ya. seharusnya menjadi legacy Pak Jokowi bagi peradaban dunia. Karena beberapa keputusan di dalam G20 itu ya, itu merupakan heritage ya, soal apa namanya dana investasi untuk lingkungan dan sebagainya. Dan suddenly tiba-tiba isu itu hilang. Tidak kemudian bergulir menjadi sesuatu yang dipercakapkan oleh publik. Oh, Lalu- isunya geser gitu. Yes, yang kedua bahwa kami melihat pada saat itu ya kita masih berkutat dengan persoalan gempa Cianjur. Dan kami merasakan di lapangan karena kami menurunkan Baguna ya, langsung relawan ke sana untuk ke lapangan. Kita sangat membutuhkan banyak sekali orang untuk menyalurkan bantuan-bantuan itu. Tapi kan kemarin acara juga mengumpulkan dana buat Cianjur, Bang. Loh, oke, tapi kan ini kan soal sensitivitas jadinya, ya. Artinya kita di lapangan, bahkan relawan Jokowi juga di lapangan sangat membutuhkan, ya. Pada saat acara itu dilaksanakan, orang di desa-desa itu banyak yang belum dapat bantuan karena tidak bisa mengantar sampai ke desa. Banyak dia berhenti di pusat-pusat kota, ya, di posko-posko gitu. Lalu kemudian masih banyak orang yang belum dapat tempat perawatan di rumah sakit. Masih ada korban yang belum ditemukan. Orang masih berduka. Jadi dari sisi kami merasa, apakah nggak bisa ditunda? Apakah memang harus pada saat ini? Ya, nanti kan soal kenapa tetap harus dilaksanakan nanti bisa dijelasin. Tapi itu kan poin kritis kami. Melihat bahwa secara momentum menurut kami harus sampaikan. Ya, karena pada akhirnya kan yang kelihatan tidak sensitif itu akhirnya kan nanti jadi Pak Jokowi. Pada akhirnya, gitu loh. Padahal Pak Jokowi sudah turun 2 kali ke sana. Tapi kan kemudian itu pasti akan dengan mudah dilupakan orang ketika kemudian ada kumpul-kumpul dalam jumlah besar di sana gitu. Lalu karena terkait dengan itu kami mempertanyakan poin kedua, urgensinya apa sih sehingga kita tidak bisa menundanya? Apakah karena sudah bayar catering, sudah sewa bis atau apa ya? Saya nggak tahu, itu teknis. Tetapi kan kemudian apakah sebegitu urgennya harus pada hari itu? Tidakkah lebih bijak kita menundanya beberapa hari atau mungkin beberapa minggu? The same arrangement misalnya gitu kan. Tapi tidak membuat orang mempertanyakan Pak Jokowi ini gimana sih misalnya gitu. Anda lihat ada urgensinya nggak, Bang? Secara tema, secara Loh, kalau- waktu dan pesan yang disampaikan dari Kalau pertemuan saya itu? pertanyakan kan karena saya tidak mempunyai jawaban, makanya saya pertanyakan, saya kritisi gitu. Lalu yang ketiga soal tempat. Kami menghubungi pihak GBK ya bulan lalu untuk izin menggunakan GBK dalam rangka ulang tahun partai ke-50. Dijawab tidak bisa, Pak. Karena hanya boleh digunakan untuk persiapan final Piala Dunia U20. Dan kami terima itu. Ya udah, kita nggak usah minggir. Akhirnya kami putuskan ke Kemayoran. Ya. Dan itu diketahui publik karena Menpora di mana-mana ngomong tidak boleh, tidak boleh, tidak boleh. Kalau kita buka media larangan penggunaan GBK, saya kira ratusan keluar gitu. Nah, ketika muncul acara relawan di sana, kan kemudian kami berpikir orang udah tahu konser nggak bisa, acara partai nggak bisa, terus acaranya relawan Pak Jokowi bisa. Bagi kami ini kan yang jelek jadinya Pak Jokowi gitu loh. Seolah-olah kok maksain banget sih mentang-mentang presiden. Kan itu yang kami jaga, maka kami kritisin. Kenapa harus di GBK? Oke lah, waktunya sudah nggak bisa dirubah, orang sudah diundang segala macam, ya geser dong. Jangan di situ. Ini kan sudah secara momentumnya kurang pas, secara urgensinya Soal menjadi daya tampung pertanyaan. mungkin, Bang. Daya tampung. Ya nanti silakan dijelaskan, kan kami bertanya, wajar dong kami bertanya dari sisi kami gitu loh. siap. Nah itu kan beberapa persoalan yang menurut kami perlu kami kritisi. Ya. Bang, Ya. kalau ada kata dijebak itu kan artinya Nah. satu mengetahui, satu merasa nggak mengetahui Iya gitu. kan, Akhirnya kenapa kami katakan dijebak akhirnya? kalau sama-sama tahu dan sama-sama menyetujui, Loh, apakah itu juga dijebak? Kita udah tahu ya, kalau soal itu kan yang tahu Pak Jokowi ya. Tapi kenapa saya bilang gini? Kalau rakyatnya berkumpul, relawan berkumpul, kami tahu Pak Jokowi tidak akan pernah menolak. Tidak akan pernah menolak. Nggak mungkin dia menolak untuk datang menemui masyarakat, menemui rakyat. Pasti dia akan berusaha. Dalam konteks itulah kami menganggap harusnya ini teman-teman sudah tahu nih. Timingnya ini nggak pas, tempatnya ini nggak pas. Mbok ya jangan maksa Pak Jokowi datang. Itu sama saja dengan menjebak gitu loh.
Kenapa? Kami kan berpikir bagaimana menjaga marwah Jokowi, bagaimana menjaga kewibawaan pemerintah. Makanya kami bilang, ini namanya menjebak gitu loh. Ya. Nah kemudian juga ada terkait dengan itu, kami melihat ada mobilisasi, ya, dan Masa yang datang ke sana. masa. Dan ini dipertanyakan oleh relawan kepada kami juga, dipertanyakan oleh banyak orang. Dalam pikiran kami, kalau memang mendatangkan Pak Jokowi harusnya nggak perlu. Organically orang akan datang. Karena Pak Jokowi punya jejaring relawan yang sangat banyak. Lagi-lagi kami berpikir, kalau ini benar, kalau ini menjadi konsumsi publik dan dianggap benar, ini kan akan mencederai martabat Pak Jokowi gitu loh. Nah ini kan ya terserah, nanti teman-teman Sylvester silakan jawab gitu. Tapi inilah yang kemudian menurut kami harus kami sampaikan. Maka ketika orang menganggap bahwa kami itu cemburu, marah, gak ada urusannya. Kami hanya memproteksi, menjaga wibawa Pak Jokowi. Tidak ada lain daripada itu gitu. Jadi saya kira itu yang kemudian ekses-ekses setelah itu kemudian yang lagi-lagi bagi kami itu sangat kritikal gitu. Jadi bukan karena kecemburuan, bukan karena di sana presiden ngomong apa yang dia omongkan, gak ada urusannya. Tapi bagi kami sebagai partai asal Pak Jokowi, sebagai pendukung pemerintahan yang sudah teruji, bagi kami ini persoalan. Ya, bagi kami itu persoalan dan patut pertanyaan. Dan kami berharap untuk lain waktu. Ya, karena kami percaya masih akan ada banyak lagi acara-acara seperti itu. Tolonglah lebih sensitif, tolong pikirkan. Karena ini menyangkut di bawah seorang kepala negara yang kemudian akan mengakhiri jabatan. Ini kan soal legacy kita bicaranya. Kalau secara substansi ada yang disoroti juga nggak Bang? Mengenai pidato presiden, pesan-pesan mengenai rambut putih, keriput, ada hint-hint khusus gitu. Itu kita mau bicarakan sekarang atau nanti? Sekarang? Ya nggak apa-apa juga, sekalian aja di... Kalau saya melihat begini, ketika kita harus memahami Pak Jokowi sendiri ya, cara berpolitiknya dan sebagainya. Tapi saya melihat begini, Pak Jokowi sedang melakukan beberapa fungsi di situ. Pertama, fungsi pendidikan politik. Ya toh, Pak Jokowi menyampaikan pesan ya tentang bagaimana baiknya calon pemimpin ke depan. Itu namanya pendidikan pemilih, pendidikan politik. Ya, beliau menyampaikan pesan-pesannya. Nanti saya bahas yang dua itu. Ya. Lalu beliau sedang melakukan proses fasilitasi. Karena banyak relawan bertanya siapa sih capres-capres, dia kasih teaser. Ya. Lalu dia juga sedang menghibur. Ya toh, maka menggunakan kata-kata seperti itu. Jadi saya melihatnya ke sana, tidak ada yang terlalu serius apa yang disampaikan Pak Jokowi terkait itu. Kalau menurut saya, ya. Makanya ketika Pak Jokowi mengatakan pemimpin yang berambut putih dan wajahnya berkerut-kerut, beliau kan sebenarnya sedang menyampaikan dalam bahasa yang sangat sederhana sehingga bahkan mungkin tukang becak pun ngerti. Apa sebenarnya yang disampaikan Pak Jokowi dengan rambut putih dan wajah berkerut? Beliau kan sebenarnya ingin mengatakan kalau mau milih pemimpin, pilihlah orang yang memang dari track recordnya bekerja sepenuh hati, menjalankan amanahnya sekeras-kerasnya, gitu ya, berpikir terus-menerus untuk melakukan perbaikan, pembangunan, perubahan. Itu yang ingin dia mau sampaikan. Lihatlah itu. Siap. Tapi dengan gampang dia sederhanakan, ya kan kalau orang banyak mikir rambutnya putih, wajahnya berkerut kan gitu tuh, ya toh. Lalu beliau mengatakan jangan yang suka di istana ber-AC. Apa yang pesan yang mau beliau sampaikan? Pilihlah calon presiden, pilihlah pemimpin yang mau turun ke lapangan, yang tidak hanya mau menerima laporan asal Bapak senang, ya, datang orang ke istana formal-formal, tapi tidak tahu progres di lapangan, suara masyarakat, aspirasi masyarakat, persoalan di lapangan. Itu sebenarnya yang mau disampaikan oleh beliau. Kita lihat kontrasnya ini ya. Mohon izin nih Bang, ya kan pernah kita nonton dan pernah dibahas di sini juga pidatonya Ibu Ketua Umum PDI Perjuangan, Ibu Megawati Soekarno Putri, waktu Rakernas ya, Rakernas PDI, yang waktu itu tahu kita arahnya. Bicara Rempeng. ya kan, kerjasama koalisi out, manuver out, Bicara ya kan? capres, out. Nah, sebagai kader PDI Perjuangan, ini Pak Jokowi masih dalam koridor hasil Rakernas itu yang sudah memandatkan pemilihan presiden kepada ketua umum Sangat atau masih, gimana? sangat masih. Karena beliau tidak menyebut orang. Beliau memilih kalau memilih nanti pemimpin di 2024. Tidak ada beliau menyinggung di situ katakanlah soal kewibawaan partai, kewenangan prerogatif ketua umum tidak ada sama sekali. Misalnya kayak Pak Prabowo yang kemarin gitu misalnya. Loh, beliau kan juga tidak Jatahnya mengatakan Pak Prabowo. pilihlah Prabowo.
Oke. Ah, mungkin nih abis ini jatah Pak Prabowo nih, saya udah 2 kali. Tapi kan dia tidak bilang ini loh calon presiden saya. Kan tidak begitu. Makanya saya bilang melihat Pak Jokowi jangan jangan kalau bahasa kami di Medan tuh jangan letter left lah gitu ya. Tetapi Implisit ya. implisit. Beliau lebih sering menghibur kalau menurut saya. Oke. Simbol-simbol ini ya. Berarti ke Pak Prabowo tuh menghibur lah ya konteksnya ya. Begini, Umbang-umbang kalau beliau aja punya biar sure ya, Pak. preferensi, kalau beliau punya preferensi, dia pasti akan ajak. Gak Oke. mungkin dong, ini Pak Prabowo, ini siap, bagus, siap. ini bagus nih, kan nggak mungkin. Atau karena pernah ngomong sekali, jadi karena Ibu Ketua Umum ngomong gitu dialas nih. Oh, enggak. Semua orang dipuji. Saya kira Pak Jokowi tahu benar, karena begini. Saya kira pernah dibahas di sini juga tuh, kenapa diberikan hak prerogatif kepada Ketua Umum, ya? Itu kan diberikan oleh proses pengambilan keputusan tertinggi di partai, supaya apa? Supaya yang namanya proses pemilihan calon presiden di PDI Perjuangan itu, ya memang diputuskan dengan mata batin yang benar, dan kami percayakan kepada Ibu Ketua Umum. Jadi tidak pada hasil lobby-lobby dan segala macam, tapi perenungan yang mendalam. Setelah menyaring begitu banyak pendapat, kami minta dengan mata batinnya Ibu Ketua Umum, karena beliau pasti memikirkan partai, memikirkan rakyat, memikirkan negara. Oke. Ya, berarti nggak akan mungkin ada teguran indisipliner kepada Presiden Jokowi gitu dalam Kalau Mungkin ada dari pidato apa yang lanjutan beliau dari Ketua Umum lakukan, bilang out gitu ya. justru kita merasa terbantu gitu. Oke. Terbantunya kenapa? Karena beliau tidak pernah secara eksplisit menyebut nama atau sebagai calon presiden gitu ya. Tapi itu memang dinantikan oleh rakyat. Oke. Rambut putih itu bukan kode ini. Ya itu Bang, kan ya? bikin orang baperan ya, silakan aja siapapun. Itu Karena kan keahlian juga harus tuh. dibaca tiga-tiga, tidak hanya rambutnya putih Tapi atau keriputnya, tapi juga tidak suka AC-nya, kan harus satu kesatuan Betul, ngelihatnya. betul. Dan jangan lupa di pidato itu mungkin lebih dari setengah presiden menyebutkan keberhasilan pembangunan infrastruktur. Pak Basuki dong. Iya, Menteri PU ini kan rambutnya Rambutnya putih, putih, agak keriput juga, keriputan. nggak suka di AC. Iya, foto kemana-mana. Iya, mungkin itu juga. Tapi intinya gini nih, Bang Deddy secara penyelenggaraan dia punya banyak concern, Iya. keberatan. Tapi secara substansi itu yang coba kita bedah kan. Secara substansi justru malah ini membantu bagus Dan nggak ada pelanggaran di dan nggak ada partai. pelanggaran dan sangat kuat pesan substansinya. Iya. Itu intinya contrastingnya di situ lah. Betul. Kita ke penyelenggara dulu. Penyelenggara pemerakarsa. Salah seorang pemerakarsa. Coba silakanlah ditanggapi, nggak usah ditanya lagi. konten acara Anda nggak ada masalah, Bas. Pidato presiden Pidato, paten. iya. Nah. Paten. Soal penyelenggaraannya aja nih. Kalau Ya, kata Bang terima Deddy. kasih semua. Salam detikers ya. Detikers. Salam sehat dan Detektors bahagia itu sekali. detektorik kalau Iya, oke. detektors. Jadi saya menjawab, mungkin kalau lupa nanti Mas Deddy ingetin ya. Pertama masalah urgensi acara. Acara ini sudah kami gagas itu sejak Agustus tahun 2021. Agustus 2021, tahun Ya, lalu. Udah hampir tahun lalu. Hanya Presiden minta karena waktu itu COVID kedua lagi meninggi. Jadi waktu itu kami dipanggil, saya bertiga ya, ada teman-teman dua. Di situ intinya Presiden minta kita pertama masalah penanganan, membantu untuk membuat vaksinasi COVID-19 karena waktu itu Juni-Juli itu kan meninggi. Kebetulan yang kedua membagikan sembako untuk masyarakat dan obat-obatan. Nah, dan di situ biar masyarakat Indonesia tahu juga bahwa relawan itu kita bukan hanya sekedar relawan politik. Kita yang saya bilang tadi kerja-kerja nyata dan kepedulian kepada masyarakat ini banyak sebenarnya. Contohnya kita pendampingan UMKM, pendampingan petani, nelayan, pedagang kecil, dan juga kayak kita ada relawan itu bikin desa wisata, terus penanaman porang lah, inilah jahe merah apa segala macam. Dan juga kita mengawal kayak ada masyarakat yang tidak bisa mendapat kesehatan, terus mendapat bantuan hukum, itu yang kita laporkan ke Presiden saat itu, dan Pak Presiden minta kita membantu percepatan vaksinasi di bulan Agustus itu. Terus 2021 ya? Ya, di situ juga kami meminta Pak Presiden, kami mau bikin silaturahmi akbar relawan, karena kami mau Pak Presiden memberikan wejangan dan juga capaian Pak Presiden ini harus diamplifikasi oleh kita semua dan biar masyarakat juga tahu, jangan sampai kita termakan oleh sekarang ini kan banyak pihak yang memberikan hoax. Contohnya bangun infrastruktur katanya apa gunanya gitu loh.
Ya kan, nah, ini harus dijelaskan. Saya kebetulan berlatar belakang usaha di bidang transportasi. Jadi di situ saya juga ngomong bahwa Pak Presiden kan transportasi ini kan bagus untuk membuka daerah terpencil supaya ekonomi rakyat bertumbuh. Dan ini kan kebanyakan dibelokkan oleh pihak-pihak yang nggak mau Indonesia ini maju menurut kami gitu loh. Siapa bang? Siapa bang? Ya adalah itulah. Ada ya mungkin ya ada PKS. Sorry, mohon maaf salah. Ya kayak begitulah partai. Partai Bukan, Demokrat ya. termasuk nggak Partai Demokrat? Jadi Enggak lah ya. Jadi yang kayak gitu udah nyeplos. Jadi yang Itu kayak suara gitu. hati banget tuh bos. Nah, jadi terus kita juga di situ kita minta presiden wejangannya dalam rangka kayak IKN, G20 ya kan. Terus masalah capres nih. Karena ada beberapa komunitas relawan tuh udah mulai mendukung si A, si B, si C. Ya kan. Nah, di situ kami minta Pak Presiden bisa nggak ini capres-capres jangan dulu dong maju, pikirkan rakyat dulu gitu loh. Karena spanduk-spanduknya ini udah banyak nih Bang. Kalau abang sendiri belum ada arah Belum. ke mana? Kami masih menunggu komando Pak Presiden dan juga kami masih menunggu mungkin karena kami organisasi yang resmi ya, ada badan hukum. Ya, kamu mungkin menunggu Munas. Boleh. Pentingnya komando Pak Jokowi untuk mengarahkan calon presiden buat relawan. Ya, karena kami merasa saat ini Pak Jokowi adalah orang baik dan benar yang mau Indonesia ini maju, Indonesia ini sejahtera, Indonesia ini benar. Itu yang makanya kita mau komando ini Pak Jokowi bersama. Saya sih maunya Pak Jokowi bersama Bu Mega, bersama Pak Surya Paloh, Pak Erlangga, Pak Prabowo. Ini satu gitu loh. Satu nanti mereka akan menghasilkan calon presiden yang sesuai hati nurani rakyat, yang mau bekerja untuk rakyat, yang mau memajukan bangsa ini. Jadi, Nah soal itulah. penyelenggaraan tadi yang soal jadi waktu, concern ya. soal Waktu, sensitivitas, Makanya macam-macam lah tadi. kan sudah dari tahun lalu kami gagas ya beberapa teman relawan ini terus tertunda terus. Nah, setelah tertunda kami membuat namanya deklarasi Setia Tegak Lurus 2024 bersama Pak Jokowi. Nah itu saya juga udah minta izin beliau oke. Itu tanggal 22 Februari tahun 2022. Dan diikuti oleh ribuan relawan Pak Jokowi. Kenapa? Biar kita relawan ini menyatu gitu di bawah komando Pak Presiden. Oke, memang masalah pencapresan adalah hak kewenangan sesuai undang-undang pemilu adalah partai politik, ya kan? Tapi kan Pak Jokowi punya Jokowi efek itu ada dan Jokowi faktor sebagai penentu, ya kan? Nah, kita tanya surveyor nanti itu soal nanti. itu apa ininya itu. Ya, jadi menurut kami yang kami lihat ya kan paling enggak 55% ini kan yang mendukung Pak Jokowi ya punya suara yang dominan gitu loh. Nah, jadi kita bikin itu, setelah itu kami berapa kali ketemu presiden meminta untuk yang Akbar ini. Kira-kira 1,5 bulan lalu ada jawaban bahwa Pak Jokowi bersedia menerima kami untuk acara yang di GBK itu. Dan kami juga menyampaikan bahwa acara itu di GBK. Dan presiden oke. Presiden oke. Saya berani mengatakan bahwa presiden clear di situ. Makanya semua persiapan kita melibatkan pihak-pihak terkait, termasuk protokol, pas pampres dan sebagainya. Soal dua hal mengenai tadi pendapat bahwa presiden itu dijebak. Ya. Yang kedua mengenai stadion yang kabarnya memang harus digunakan untuk Piala Dunia dan U20. event olahraga. Ya, Bahkan Bahkan pemenang pemilu aja mau ulang tahun nah itu nggak bisa pakai. dua hal gitu. itu dulu nih. Ya, kalau masalah presiden dijebak, ya mungkin menurut saya tidak ya. Karena kami kan sudah ngomong masalah di GBK ini udah lama. Dan presiden udah tahu dan beliau setuju. Oh, berarti kalau kayak kata Budi tadi, suka sama suka. Iya, suka sama suka ini. Mau sama mau. Ya, jadi untuk itu menurut saya enggak ya. Saya luruskan bahwa itu tidak. Presiden oke. Ya awalnya kan kita mau di Monas karena menampung lebih banyak, ya kan. Tapi di Monas itu mengganggu ketertiban.
Oh, jadi aktivitas yang di Monas itu Ya, biasanya karena kan mengganggu pasti ketertiban. macet. Kalau di GBK kan agak ke dalam nih, aksesnya lebih kecil. Nah gitu, jadi Perizinannya itu Ah. lancar. lancar, aman. Aman, nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Kok PDIP nggak bisa? Coba Bang Deddy ditanggapin dulu Bang Deddy. Lo, saya gini, kita kan mengalami, bukan mendengar. Mendengar, yes, dari media, melihat dari media, kita lihat, yes, semua menyatakan tidak boleh. Dan kami mengalami langsung, saya masih punya WA-nya. Bilang mohon maaf Bapak tidak bisa karena mau untuk Piala Dunia U20. Iya. Ya kami terima. Jadi kalau kemudian untuk acara yang di GBK proses perizinan segala macam bisa, saya tidak tahu. Kami tidak mengerti. Makanya kami mempertanyakan, kenapa? Kalau katanya memang yang konser tidak bisa, yang untuk ulang tahun partai nggak bisa, kok yang itu bisa? Dan kemudian kan ada penjelasan yang saling bertubrukan nih. Ya. Penyelenggara pengurus GBK bilang memang itu karena mau direnov tidak boleh dipakai. Iya, mau Oke. direnov. Ya, terus dibantah sama Pak Basuki, tidak ada rencana merenov, Direnov. yang direnov hanya yang di luar GBK. Iya. Kan something fishy gitu. Makanya apakah benar-benar Pak Jokowi tahu nih bahwa Menporanya sudah melarang penggunaan itu? Kan ini yang menjadi question mark bagi kami gitu loh. Karena nanti- makanya kami bilang ini menjebak nih gitu loh. Karena Anda merasa bahwa Pak Jokowi yang nanti ujungnya dirugikan Iya gitu dong, kan. dari situ. Karena ada namanya exercise kekuasaan yang Oke. tidak adil gitu. Yang lain-lain nggak boleh, kok ini boleh. Kan Ya. itu yang menjadi poin kritis kami gitu loh. Ya, mungkin Bang Deddy waktu itu kan wacana bahwa tidak boleh itu kan Menpora ya, dari Menpora nggak boleh, tapi akhirnya dianulir karena renovasi itu belum akan saat kemarin. Renovasi itu akan datang. Dan kemarin Pak Basuki bilang bahwa belum ada. Makanya kita diizinkan dengan catatan kita bertanggung jawab apabila ada kerusakan dan sebagainya. Dan masalah rumput juga kan akhirnya kita bikin pakai karpet ya sama triplek. Jadi Aman rumputnya ya. jadi sampai hari ini GBK nggak ada kerusakan sama sekali. Nggak ada, ya menurut saya apa yang kita lakukan sih baik-baik saja. Oke. Siap. Ya. Coba kita Iya, ini tadi nih soal Soal itu. kan. Iya. Ya. Coba ini kita- kan kalau dari penyelenggara GBK, kami itu sudah mendapatkan izin. Bacain. Sebentar. Kami sudah mendapat izin dari pengelola GBK. Lalu kami minta izin ke Menteri. Pak Menteri, kami sudah mendapat izin dari pengelola GBK. Menpora. Iya, kami Menpora. tanya ke Menteri Menpora, dia bilang Oh ini beda partai pasti. gitu loh. Jadi makanya kan bahwa kemudian mereka punya proses dan boleh, itu kan Oke. yang menjadi poin kritis Mungkin saya kami, luruskan gitu. boleh. Menpora ini Bang. menteri apa? Sebenarnya pengelolaan GBK itu kan pengelola Oke. GBK sendiri dan Kementerian Sekretariat Negara ya. Ya. Bukan Yang miliki, Kementerian ya. Olahraga. Bukan Kementerian Olahraga. Jadi mungkin kemarin Bang Deddy sama teman-teman salah alamat nih. Iya. Oh enggak dong. Ting-ting. Loh, kami sudah meminta izin kepada pengelola. Iya. Setelah mendapat izin dari pengelola, kami minta izin Menpora. Iya, iya. Menpora bilang tidak bisa Pak, mau renov. Iya. Jadi nggak salah alamat kami Oh, tahu enggak ya. persis. Karena setahu saya Loh, yang Saya yang ngerti, punya itu. saya ngerti itu di bawah kekayaan negara, di bawah Kementerian Kementerian Setnek, termasuk Setnek. Wisma Atlet. Iya. Kami Oke. ngerti soal itu Pak. Kita dengar suara oposisi dulu nih. Nah, Partai soalnya agak Demokrat, keras juga kemarin nih kawannya Bang ini. Bang Andi Arief. Bang Andi Arief Iya. bilang bahwa kenapa perlu acara itu karena presiden sudah masuk di fase bebek lumpuh. Iya. Wah. Saya juga kebanyakan sering gitu Bang makan Kamhar. bebek Kok- bengil itu. Iya. Saya juga sering gitu kalau kemana-mana dibilangnya kawannya Torik bukan Budi namanya. Kawannya Torik nih, ha gitu. Gimana Bang Kamhar lihatnya? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang pertama tentu kami juga menyerap aspirasi dari publik ya bahwa pemahaman dengan Bang Deddy tadi ada point of view yang sama terhadap acara tersebut. Yang pertama mulai dari timingnya sendiri, waktunya, karena di media sosial juga banyak disuarakan bahwa makam korban di Cianjur belum kering tanahnya, malah banyak pada saat itu korban yang belum diketemukan. Kemudian sekalipun Pak Jokowi sebelumnya sudah pernah berkunjung ke sana, tetapi acara tersebut dianggap kurang pas rasanya. Bersukacita dalam jumlah yang begitu besar di saat yang lain, di saat yang bersamaan, di tempat lain, saudara-saudara kita sedang berada pada
situasi musibah bencana tersebut. Dan Partai Demokrat sendiri meskipun pada saat itu Mas Ketum sedang mendapatkan tugas ke luar negeri untuk menerima undangan dari pemerintah Australia, tetapi menugaskan kepada Wasekjen kami, Bung Jovan Latukonsina, dan Kepala BPPM, Dr. Gobin, memimpin rombongan untuk memberikan bantuan langsung kepada masyarakat yang terkena bencana, baik berupa barang dan sebagainya. Itu yang dilakukan oleh Partai Demokrat, dan itu juga yang menjadi sorotan kami terhadap penyelenggaraan kegiatan tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua, Bang Andi Arief menyampaikan, dan ini juga diserap dari aspirasi yang berkembang di publik, bahwa sepatutnya rame-rame tentang Pilpres itu saat ini adalah ranah partai politik. Bagaimana melakukan konsolidasi dan komunikasi politik untuk bisa mempersiapkan diri. Karena kita dibatasi oleh presidensial threshold, tentunya harus membangun kerjasama lintas partai bagi partai yang tidak memenuhi presidensial threshold untuk membangun koalisi. Saat ini fasenya di situ, komunikasi lintas partai untuk mempersiapkan diri menuju kontestasi Pilpres di 2024 nanti. Barangkali saya dulu ya, kasih waktu dulu. Nggak, ini terkait nanti keburu lupa. Karena gini, itu kan paralel ya. Bahwa partai politik berproses sendiri mencari wakilnya. Rakyat boleh-boleh aja juga sih. Mau ketika cari di saat yang pemimpin sama, yang lain. di saat yang sama juga terjadi rapat akbar itu. Itu juga di lain sisi, sekalipun itu adalah hak dari semua warga negara ya, untuk mengekspresikan aspirasi politiknya, tetapi kami berpandangan bahwa pada situasi seperti ini sepatutnya mestinya pun, karena sudah diatur dalam sistem politik kita, saluran untuk itu adalah melalui partai politik, aspirasi ini disampaikan kepada partai politik. Dan kalaupun misalnya ada kelompok relawan yang masih terus menganggap bahwa ini suasana yang sama vibes-nya dengan Pilpres itu sendiri, perhelatan Pilpres itu sendiri, untuk kemudian melakukan konsolidasi kekuatan dan politik untuk figur yang mereka inginkan. Nah, ini tentu ya harusnya dilaksanakan secara proporsional ya. Jangan sampai mendistorsi atau mendistorsi pemahaman publik sendiri. Kalau kita di satu sisi tadi membangun argumentasi untuk melakukan pendidikan politik ke masyarakat, sementara di lain sisi memberikan legitimasi terhadap gerakan-gerakan politik yang tidak terlembagakan, yang tidak ada landasannya itu, untuk mempengaruhi Pak Jokowi dalam hal ini yang saat ini sedang sebagai presiden, untuk dipaksa-paksa secepatnya siapa sih yang mau didukung, kita akan kerja untuk siapa, ini kontraproduktif. Karena kalau yang kita mau bangun adalah kepemimpinan yang transformatif yang semestinya dipresentasikan oleh Pak Jokowi, semua sinyal-sinyal yang disampaikan, diksi-diksi yang dipresentasikan, rambut putih, keriput dan sebagainya, itu diksi-diksi dalam kultur feodal. Tidak menyebut orang, tetapi simbol-simbol itu kan jelas mengarahkan kepada siapa dalam konteks saat ini. Kalau kita bicara peningkatan derajat dan kualitas demokrasi, harusnya nilai-nilai yang tadi disampaikan Bung Deddy itu yang harusnya disampaikan, bukan tapi kalau kata Bang Deddy tadi kan cenderung dalam bahasa yang dipahami rakyat tadi yang justru kontra demokrasi. Kata Bang Deddy itu bahasa rakyat aja, Bang Kamhar. Ya kan kita dengar di tempat itu, kalau saya tidak salah ingat istilahnya pakai bahasa Jawa manut ya, 2024 manut Pak Jokowi. Ini kan diksi-diksi yang sekali lagi saya bilang itu kultur feodal. Mestinya Pak Jokowi sebagai pemimpin transformatif yang harus dibangun adalah sistem building. Bagaimana mentransfer dari. Tapi ini bukan kekhawatiran terhadap Jokowi efek, Bang. Pengkultusan terhadap orang atau figur pada nilai mestinya. Kalau pendukung lembaga atau institusi yang harusnya dibangun. Bang Kamhar izin, mohon izin. Kalau pendukung kulturalnya non partai ya, misalnya pendukung kulturalnya Pak SBY kemudian berkumpul berkata kami manut Pak SBY. petuah dan titah Pak SBY untuk
nanti di 2024. Nah, itu sama feodalnya nggak misalnya? Alhamdulillah pada saat periode kedua kepemimpinan Pak SBY 2009 sampai 2014 itu sama sekali tidak ada kegiatan-kegiatan seperti ini, bagaimana mengkonsolidasikan relawan, mengumpulkan relawan, membangun gerakan politik tanda petik untuk penambahan masa jabatan atau penambahan periodisasi presiden. Sama sekali tidak ada. Tidak pernah di masa Pak SBY periode kedua itu ada rapat akbar relawan. Padahal relawan Pak SBY juga tidak kurang, sangat banyak. Tetapi kenapa? Karena Pak SBY tidak mau membangun kultus individu, kultus pada diri, tetapi nilai yang harus kita presentasikan kepada publik jadi kalau, untuk meningkatkan derajat dan kualitas demokrasi tadi. Karenanya kita menyampaikan mestinya juga Pak Jokowi di periode kedua ini tak ada salahnya belajar dari Pak SBY. Di periode kedua Pak SBY itu tidak cawe-cawe, tidak ada kepentingan untuk mengkondisikan siapa capres selanjutnya. Ibu Mega pun tidak pada saat 2004. Ibu Mega sebagai presiden juga sebagai kontestan tidak ada penggunaan kekuasaan atau abuse of power untuk menghalangi koalisi yang terbentuk. Bahkan menterinya juga bisa itu tuduhan jadi lah, jangan capres ya. Kalau soal menghalangi itu Gimana, saya harus gimana, berdebat gimana, nih. gimana, Bang? Nah, Gimana, ini menghalangi sangat gimana, Bang? berbahaya ini. Bahwa menggunakan kekuasaan untuk menghalangi koalisi itu tudingan fitnah yang harus ditarik. Saya Kecuali Anda saya punya bilang, bukti-bukti. Ibu Mega tidak pernah melakukan itu. Dan Pak Ngomongin SBY Bu pun Mega. tidak Loh, melakukan bukan. hal yang sama. Ini di juga kan 2014. diungkap dalam berkali-kali termasuk oleh Pak SBY ini. Jahat Ya, soal bukan. abuse of power. Jadi untuk siapapun bukan. dia kan pakai Jadi- bahasa zaman Bu Mega. Tapi Jadi kan tolong ini saya mau didengarkan tarik dari baik-baik, dicermati dari ini baik-baik gitu Bang loh. Deddy No. Sitorus. Kita supaya tarik lah nggak kata-kata salah itu. paham. Saya tidak akan menarik. Saya bilang Bu Mega dulu tidak pernah terjebak pada abuse of power, tidak pernah menyalahgunakan kekuasaan. Semuanya dibiarkan berproses secara politik sampai terbentuk 5 pasangan calon. Berarti Itu sekarang zaman Ibu Mega dulu gitu berarti sekarang di masa Pak SBY pun di periode kedua juga sama. Bahkan ketika Partai Demokrat tidak mampu membangun koalisi untuk melewati presidensial threshold, pada saat itu kita ada mekanisme konvensi, dan setelah konvensi ternyata Partai Demokrat nggak bisa punya tiket sendiri, coba dibangun komunikasi politik untuk membangun koalisi supaya produk konvensi ini bisa dikontestasikan, tidak berhasil, akhirnya kita ikut pada kekuatan poros koalisi yang ada pada saat itu. Jadi tidak pernah sama sekali kita lakukan abuse of power. Langsung tadi. masuk sekarang. Saya harus potong ini. Saya juga tidak melihat Pak Jokowi melakukan abuse of power. Apalagi hari ini. Apa men? Ayo kita buktikan. Karena begini, saya justru menangkap bahwa diksi-diksi ini menghalangi ini abuse of power justru untuk menekan aparat KPK untuk tidak menyentuh calon tertentu. Jadi kita bisa balik itu gitu loh. Jadi tolonglah diksi-diksi seperti ini janganlah kita Coba pakai. dicermati ya. Iya, Ada iya. nggak Ya kan soal pernyataan bacaan kita bisa saya berbeda. yang menyatakan Bacaan bahwa Pak saya, Jokowi abuse of loh. power? Sama sekali tidak ada kan? Dari tadi tidak saya belum ada. menyinggung. Dengan Anda di masa mengatakan Pak pada Jokowi. pemerintahan sebelumnya tidak ada Soal- abuse of power. soalnya Bang Kata Deddy Bang yang Ege ini kata mencoba depannya mengatakan seolah-olah saya sudah ngomong sesuatu yang belum implikasi dikatakan. dari Bang pernyataan Deddy ini kayak Anda orang dari itu, masa kita kan depan bukan anak yang kecil. sudah tahu apa yang belum terjadi saat ini. Nggak Oke. boleh gitu. Tapi kalau Kita tetap menggunakan objektif. tadi Bang, menggunakan relawan untuk jadi alat penekan, alat pengatur itu gimana Mas? Itu nggak ada. Jadi saya kasih tahu dulu ke sekalian itu soal kultur feodal. Kultur feodal. Jadi, Menghubungkan itu kultur pandu acara Pak Jokowi kemarin itu feodal. itu katanya. kita tidak ada mendukung capres siapapun. Saya garis bawahi. Terus terakhir pertemuan sebelum acara kemarin tanggal 26, tanggal 5 itu waktu kita ketemu Presiden di Istana Bogor, Presiden sendiri mengatakan bahwa untuk capres belum ada yang pasti. Belum ada yang pasti, terus beliau sudah ketemu ketua-ketua partai, koalisi itu cair dan sebenarnya menurut Bu Mega nggak ada dalam konstitusi kita gitu loh. Jadi nggak ada wacana untuk pencapresan itu sama sekali nggak ada Bang. Jadi saya garis bawahi yang abuse of power tadi menurut saya tidak ada sama sekali karena memang Pak Jokowi nggak menggunakan kekuasaannya untuk menekan siapapun untuk beliau mencapreskan seseorang. Ada cair-cair ya, maksudnya hubungan Cair apa ini? partai ini Belum ada. Saya kira nanti Cair, mungkin Bung Henry sebagai intelektual juga akademisi ya. Dr. Henry Satrio, Bang. Bisa bicara ya
tentang ini loh, ini kompaknya fenomena PDIP dan relawan. ini kan tidak seperti zaman dulu. Iya. Memang kan di Indonesia ini kita ini selama zaman Pak Jokowi ini dengan relawan ini kan fenomena baru. Baru dalam artian begini, relawan yang kita tahu voluntary ya di luar negeri itu partisipasinya pada saat pemilu. Dan terafiliasi dengan partai biasanya. Partai atau calon, karena itu kan bagian dari bargaining position. Bisa aja serikat buruh kemudian menjadi relawan dengan harapan nanti UMR-nya naik kan begitu. Atau By issue, pengusaha jadi relawan supaya nanti pajak diturunkan. Kan Ya. seperti itu. Rata-rata Dapat setelah proyek. pemilu selesai semua kembali pada kehidupan normal masing-masing. Kalau Pak Nah, Jokowi di ini- sini kita punya fenomena baru. Ya, punya fenomena baru di mana kemudian relawan itu tetap eksis dengan berbagai alasan untuk mengawal Pak Jokowi, untuk ikut berpartisipasi, untuk mengawasi dan sebagainya. Dan saya kira kita harus lihat itu dari sisi perkembangan sejarah perpolitikan kita, budaya politik kita. Saya tidak bisa bilang itu 100% salah atau 100% bagus. Ya nanti sejarah yang akan buktikan. Nanti para scholar ini, akademisi ini yang akan melihat apakah ini baik untuk bangsa atau tidak. PD Perjuangan melihatnya Iya, gimana, Bang? dan itu tidak bisa, lo gini, kita termasuk yang pertama mengendorse. Jadi pada saat pemilihan Pak Jokowi sebagai calon gubernur, ya kita tahu bahwa kita harus keluar dari, kita harus expand market kita harus perluas market kita karena Pak Jokowi pada saat itu datang dengan elektabilitas yang cuma di bawah 15%, 12,6%. Sehingga kalau hanya berharap suara partai, kita akan kesulitan pada saat itu, ya. Sehingga kemudian kita mengendorse kelompok-kelompok relawan. Makanya kalau kita lihat, hampir semua kelompok relawan yang ada sampai hari ini eksis, utamanya itu pasti mantan-mantan aktivis PDI Perjuangan. Ya. Jadi itu bagian dari cara kita untuk mengekspan captive market kita. Kalau 2 tahun jelang periode habis itu masih oke atau masih dalam taraf yang ini yang kemudian kita harus oke atau telaah menurut Anda, kan. nah, gimana? Kita harus telaah karena kan akhirnya hubungan itu menjadi seperti sebuah hubungan yang Ngarep. menjadi hubungan yang katakanlah saling mempengaruhi. Kan gitu nih. Ya. Ini yang nanti kita harus lihat seperti apa. Kita tidak bisa bilang bahwa itu 100% jelek atau 100% bagus. Ya, tergantung dari sisi mana nanti kita melihatnya. Kita kan lagi exercise-nya gitu ya. Ya, jadi kembali lagi Bang, saya garis bawahi bahwa acara kemarin tidak ada soal pencapresan dari awal. Hanya mungkin ketika pidato Bapak Presiden, ya kan, mungkin gaya komunikasi Bapak Presiden kayak begitu. Mungkin beliau ya ngomong lah masalah rambut putih, tapi sebelumnya ada itu. Sebelum rambut putih itu bahwa beliau mengingatkan hati-hati memilih pemimpin. Ya, hati-hati memilih pemimpin yang benar-benar terjun ke rakyat dan juga jangan hanya duduk di istana yang ber-AC. Kalau tuduhan soal kultur feodal tadi gimana? Nggak ada orang kita sayang sama Pak Jokowi, teman-teman relawan gimana? Tapi sayang apa kultus individu nih jadi? Nggak ada, gitu. Katanya Nggak Pak ada SBY sama nggak pernah sekali. digituin. Ya itu mungkin derita Pak SBY, ya kan. Kalau menurut kami, nggak. Kami memang benar-benar Kalau saya nggak melihat ada kultus individu, kenapa? Karena tidak ada simbolik. tidak ada simbolik. Sebagai Pak Jokowi pengkultusan, itu mau ya. diberi penghargaan aja, bapak ini bapak itu nggak mau, gitu loh. Bapak Ya kan? infrastruktur aja Pak Basuki ya? Ya, jadi memang kami ini berawal, kami relawan Jokowi itu nggak dibayar, ya kan, nggak dipaksa, ya kan, saya, keluarga saya, orang-orang kita, ya kan, orang kita semua sayang Pak Jokowi, makanya acara itu mereka ditunggu-tunggu oleh relawan Pak Jokowi acara kemarin itu. Karena mereka begitu bersemangat, energinya itu Pak Jokowi pun Ada yang nggak energinya ikut timbul. relawannya. Nah, ini. Ada relawan yang nggak ikut. Nah, Hampir ini. semua ikut. Nah, Ini ayo, mau kita Pak puterin Edo, nih. ditampilkan lagi Jadi Pak Edo. gini. Pak Hasto tadi ngomong ada relawan. Enggak ada yang Budi Ari coba. Relawan, Pedo. Ya, Oh, ini Pak Edo. cocok ini berarti. Iya. Mungkin Cocok. sambil nunggu dilampirkan, Iya, dilampirkan iya. Jadi ya. gini. Soal lemdak itu, saya justru nggak sependapat. Justru saya merasa pada saat ini, ya Pak Jokowi itu justru sedang kuat-kuatnya, Iya. karena beliau nggak nyalon. Lemdak, situasi lemdak itu terjadi ketika dia tidak boleh mengambil keputusan apapun, keputusan strategik apapun. Kan boleh. Sekarang sangat boleh. Justru sekarang semua bukan semua. Banyak yang kemudian berharap kekuatan yang ada pada Pak Jokowi. Jadi kalau dibilang stick lagi and carrotnya lemdak, masih berlaku ya nah, Bang, stick and carrotnya ya. Iya masih punya gitu loh. Jadi Kenapa itu pendapat persepsi itu yang aneh terbangun, gitu. Iya. itu kan juga tidak ujuk-ujuk ya. Artinya ketika Bang Andi Arief mempresentasikan kepada publik bahwa yang mestinya di waktu itu Pak Jokowi mungkin lebih perhatian terhadap
rakyat kita yang sedang tertimpa bencana, tetapi Oh, ada. Beliau 2 kali justru kesana. di lain sisi Beliau 2 kali kesana. lebih memilih untuk berada dengan barisan relawannya yang sementara saat ini flow-nya itu sudah diproses bagaimana partai politik mulai membangun komunikasi politik untuk konsolidasi, membangun kerjasama politik atau koalisi. Di saat yang sama kemudian Pak Jokowi asik dengan kelompok relawan tadi, ya wajar kemudian kalau ada persepsi atau asumsi bahwa Pak Jokowi ini kok mungkin karena merasa partai-partai ini sudah tidak sekuat dulu bergaining posisi beliau karena saat ini ke depan tidak mengajukan diri lagi sebagai calon, kemudian memilih asik dan relawan itu sebagai bentuk untuk mengisi kekosongan bahwa ini dia selalu ingin ada pada vibes politik ini, hore-hore politik ini. Itu yang kemudian disampaikan bahwa ada kondisi krisis kepercayaan diri yang datang lebih awal atau lemdak yang membuat dia merasa nyaman untuk berada di sana karena dinamika politiknya sudah menjadi sudah mulai terbentuk polarisasi dan ada Saya kira terbaca Pak ke publik Jokowi itu harus sudah buat 8 tahun jadi aspirasi presiden. Perubahan, aspirasi Dan perubahan beliau ini seorang tentu wajar-wajar politisi. saja. Saya kalau tahu membuat persis beliau bahwa tidak dia nyaman. tahu. Karenanya, Tidak mungkin dia menentukan siapa capres. Itu karenanya partai kalau dia politik, merasa gitu tidak loh. nyaman dan kemudian dengeran. melakukan Jadi, konsolidasi relawan tadi sebagai bentuk pelarian, ya wajar-wajar saja kalau ada dari publik yang sekalian menyampaikan menanggapi ini, Bang. Tapi Bang Ensan sabar lu, Bang Ya. Ensan kasih Ya. wisdom. Bang Ensan Kasih wisdom. Bang Ensan udah pesan. Bang Ensan nanti kesimpulan. Nih kita balik ke Kelihatannya Projo buat tadi. besok ya. Ini habis ini Bang Ensan nih. Terminologinya itu loh, bebek lumpuh itu kan Ya. di Amerika Ya, ketika ya, ya. presiden elect sudah ada, presiden yang ada nggak bisa ngapa-ngapain. Ya. terbatas. Tidak punya kekuasaan, bukan Pengaruhnya. terbatas, tidak punya. Terbatas. Ya, Ini tidak, masih- tidak bisa lagi gitu loh. Calon harus presiden konsal. aja belum ada sekarang kan? Ya, ini masih jauh gitu loh. Oke, balik yang Itu ke Bang makanya yang Projo menjadi tadi. keheranan Ya, kalau Ini calon bebek presiden saja lumpuhnya belum Andi Arief nih kalau menurut saya. calon presiden saja belum ada, tetapi sudah ada perasaan Bang, jadi tidak gini. nyaman karena ada aspirasi yang kuat di Ya, publik oke. untuk perubahan Nah, itu nah, sendiri. sebentar, Bang. Dan Ini membuat, sekalian. Sekalian ini ya, nyaman maksudnya. Sekalian Budi Ari tadi balik lagi Bedam. Balik Budi Ari. Ya. Nah, Oke. ini tadi Budi Ari mengatakan bahkan mengkritisi pernyataannya Pak Jokowi gitu. Oke. Dan tidak terlibat dalam organ relawan ini acara yang kemarin Oke. seperti yang Bang Ensan. Jadi aku mau sampaikan. jawab dulu abang yang Ya, dari ya, Demokrat ya, ya, kita ya, ini ya. bahwa kita nggak punya passion ya, kita nggak punya perhatian untuk ke Cianjur. Itu salah besar persepsi itu. Bahwa saya tidak bilang Nggak, relawan sebentar. tidak punya Nggak, jadi konsep saya kasih atau tahu perhatian dulu, ke Cianjur. kami relawan, Di waktu saya yang dari sama. Solmed itu kami udah punya DPD Cianjur bahkan sampai di kecamatan. Dan mereka adalah korban dan mereka juga di hari pertama langsung menolong yang lain dan kami dari Jakarta pun mengerahkan ambulan dan mobil tim reaksi cepat untuk membantu evakuasi di hari pertama. Di hari pertama. Hari pertama. Bahkan setelah itu relawan yang lain juga bukan hanya dari Solmed banyak sekali ke sana, Bang. Dan karena ada acara ini makanya kita bisa mengumpulkan ribuan donasi, baik susu, selimut, pampers dan sebagainya dan sudah kita kirim ke sana. Dan sampai hari ini posko-posko relawan Jokowi itu bertebaran di sana. Ya, jadi nggak benar bahwa kita bahkan dengan acara ini kita bisa mengumpulkan donasi gitu loh, Ya. yang kita berikan ke sana gitu. Ya, nah kalau soal Budi Ari. kritik Budi Ari tadi, Eh, dan ketidakhadiran iya. relawan veteran kalau kata Mas Iya. Hasto. Seperti Bang Hasto enggak, juga. enggak. Projo, Jadi gini. Seknas dan Pospera ya kalau Iya. nggak ada. Seknas ada. Jago, Ada Seknas, iya. Seknas ada ketuanya Rambun datang. Oh siap. Bang Andi Budi Gani ada. Ari, Projo, tapi kalau anggotanya datang ada bawa pakai kaos-kaosnya ada. Oh, ya. ada. Terus relawan Jokowi yang dari 2012 Ya. rata-rata hadir semua. Oke. Karena saya tahu ketua-ketuanya semua. Berarti Saya relawan kenal dan veteran mereka- hadir ya, relawan veteran Hadir. Jadi nggak valid dong pendapat Pak Enggak, Sekjen ini ya? enggak valid. Hadir. Valid. Kalau bicara ini loh kan kita jangan begini. Kita harus mengakui
Ya, bahwa masing-masing kan punya trademark sendiri. Iya, iya, iya. Ya, mereka dengan Nusantara Bersatu, yang sana dengan Musra, yang Pospera lain lagi, ya itu sah-sah aja. Ya. Gitu loh. Jadi gini Bang, di Musra itu hanya 18 organisasi relawan. Jangan sampai ke sana. Oke. Pokoknya kan Kami ini masing-masing punya, ratusan gitu. organisasi yang berkumpul kemarin di situ dari ribuan. Nah, Ya. Yang saya bilang tadi Maksudnya ini lebih paten dari Musra atau gimana? Lebih Ujungnya banyak, apa nih? yang Ujungnya terlibat ini lebih apa banyak. nih? Oh ini lebih banyak dari Lebih musranya banyak. Projo. Nah, itu. yang Headline datang Pak aja Tarik, headline di Pak atas Tarik. 100.000. ya lebih kan? banyak artinya. Lebih banyak. Lebih Terus, banyak. Kalau yang relawan Adu domba nih, 2012 adu domba. dari Headline, DKI, Pak Tarik. Bang, aku kasih tahu itu ada GK ya dari 2012. Itu Artinya- klik hadir. Artinya Pak? Chris Budiarjo RKHIA dari 2012 itu hadir. Jadi saya boleh bilang apa yang Anggotanya dikatakan ada anggotanya ada. Andi Gani Mungkin ada karena Andi Gani tapi. Andi Gani datang ada. Oh, ya ada juga Bang Andi? Ada. Saya menurut teman-teman saya nggak ketemu ya. Teman-teman ada Bro Andi. Ya kan? Panel baru nggak Ada panel baru? burunya ada di situ juga pakai baju buruh. Oh, ada. iya, Makanya Oke. saya bilang itu nggak valid. Mungkin Mas Hasto nggak di situ kan. Jadi beliau nggak bisa lihat langsung. Kalau saya kan di situ. Tapi artinya Tapi gini, kalau menyambung omongan Bang Kamhar bahwa dengan kekuatan sebesar itu yang kalau kata Bang Sylvester ya ada kekuatan sebesar itu, kenapa nggak jadi partai sih relawannya Bang? Enggak, kami memang nggak mau berpartai. Kami nggak mau di dalam sistem yang menurut kami di partai politik ini ya untuk saat ini menurut kami partai politik di Indonesia kurang inilah, nggak menjadi sesuatu yang Keluarkan Bang, keluarkan. Bang Ini Sultan, gunain keluarkan. siapa ini? jadi teman-teman tuh nyaman. Relawan ini kan kami ada yang pengusaha, ada yang lawyer, ada yang artis, ya kan. Kami udah nyaman di sini sebagai relawan kemanusiaan, relawan budaya, relawan politik, kita udah nyaman gitu. Aku Jadi rasa kita banyak nggak juga berpartai. kalau kata Bang Deddy tadi relawan-relawan dari dulu juga banyak yang ber-KTA sebenarnya kan. Iya. Gitu Ada juga ya. Jadi contoh kebanyakan mungkin nomor satu ya yang saya lihat relawan paling banyak di PDIP. Oh. Ya mungkin yang lain Nasdem, Ini Golkar, harusnya dan sebagainya. out. Ya. Iya, ini kalau kata Jadi Om sebenarnya Panda mereka kan 80% itu PDIP itu. Makanya saya berkali-kali bilang hati-hati jangan sampai kena prank. Pak Jokowi itu puji semua. Anies Baswedan dipuji nggak? Mungkin belum. Tapi yang pertama kali keluarga Jokowi ketemu Anies. Mas Anies sama Mas Anies. Pak Mas Gibran. Mas Gibran. Jadi sebetulnya Pak Jokowi ini Anies pun dipuji berarti. Nah, ini Pak Jokowi beda. Dia bukan ketua partai politik. Ya toh? Jadi wajar ketika dia datang ke partai, rumahnya, organisasinya, di situ ada hierarki yang lebih tinggi dari dia. Memang selalu ada upaya atau godaan-godaan ya untuk bagaimana agar koalisi ini tidak terbentuk. Kami membaca indikasi itu ada dan